Ayo para murid, para santri dan juga para pemirsa. Pada hari ini guru membuat video di siang hari. Karena guru untuk melanjutkan video yang dengan bahasan gerbang kemerdekaan kelihatannya belum memungkinkan atau juga sangat dilarang keras oleh alam dan para moyang juga para leluhur, sehingga guru melanjutkan videonya dengan judul Pintu Gugat bagian pertama atau volume pertama tahun 2023 Masehi. Kurang lebih video yang disiapkan guru sudah 500 berapa itu? 550-an video kalau tidak salah ya. Kurang lebih 550 video itu bisa sebagai acuan dasar bagi para pemirsa, bagi para murid dan santri, dan juga bagi lembaga atau instansi Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya. Tentang peradilan, satu contoh di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan kepolisian juga kejaksaan. Semua sudah aku bekali dari 550 kurang lebih video sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guru pun juga berpesan kepada para pemirsa atau murid dan santri, tolong video-video guru segera di-download. Barangkali besok ada suatu peristiwa kalau internet itu rusak sehingga data masih tersimpan. Demikian juga video ini guru berpesan disimpan karena sangat pokok dan sangat penting dan juga super penting ya. Sesuai dengan judul Pintu Gugat, apa arti dan makna dan tujuannya para pemirsa? Namanya gugatan adalah peristiwa hukum, terutama di suatu negara. Tatkala ada yang tertuduh tidak terbukti sesuai aturan hukum dan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi yang tertuduh boleh melakukan gugatan banding balik kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga video ini nanti mungkin juga banyak volume tapi tidak terlalu banyak karena ini mengacu kepada kehidupan terutama bersosial, berpolitik, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari kerusakan sejak kita sebelum merdeka,
Dan setelah merdeka sampai tahun 2023, aturan undang-undang sudah tidak ada yang disebut nilai kebenaran, karena sudah aku terangkan bahwa yang membuat aturan, undang-undang, dan hukum sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak paham tentang kehidupan. Karena apa yang didapat keilmuan dari orang-orang yang membuat hukum, guru bisa mengukur kemampuannya hanya sebatas itu. Sehingga menuangkan undang-undang dan aturan di negara ini menjadikan kerusakan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga negara yang sangat besar yang diwariskan para leluhur kepada kita menjadikan rusak, rakyat menjadi berkelahi, bertikai, sehingga menjadikan perilaku bangsa manusia di Indonesia bukan layaknya lagi sebagai manusia dan tidak tepat apa-apa yang dilakukan di bumi Pancasila, karena aturan yang dibuat dari sistem sudah salah dan kaprah dan tak akan pernah ada yang bisa mampu untuk menyelesaikan. Maka melalui video ini guru membuat judul Pintu Gugat. Dengan bahasan pintu gugat ada dua makna pokok. Satu, sebagai terdakwa, aku gurumu, diberilah surat keputusan atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, diputuskan melalui Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Jawa Timur. Keputusan sudah ditetapkan dan sudah ada lampirannya. Sebagai informasi para murid dan santri, surat yang aku terima berupa keputusan dari kejaksaan ini, guru tidak tahu keputusannya itu kapan, dan guru sendiri sebagai terdakwa, guru tidak menerima suratnya. Jadi tanpa persidangan dan tanpa apapun, begitu mudahnya Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto membuat keputusan yang sudah menyalahi hukum dan aturan. Itu satu. Lantas guru mendapatkan surat atau lampiran itu dari mana? Itulah kelebihan tim guru, meskipun guru dikibulin dari orang-orang yang maha mengkibul, orang-orang pembual, yang masuk di ranah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guru masih tetap mampu dan bisa mendapatkan surat yang direkayasa atau disembunyikan. Dan ini juga informasi, barangkali masih ada atau masih ingat, pelaku-pelaku yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Sesungguhnya Anda adalah orang-orang yang terzalim, orang-orang yang terbodoh, tidak mengerti aturan, tapi Anda merasa menjadi bagian dari hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda membuat keputusan yang nyimpang, salah, dan sesat karena kebodohan Anda semua. Barangkali ada keluarga kejaksaan yang membuat keputusan ini. Itulah fakta keluargamu, itulah fakta orang tuamu, barangkali Anda sebagai anak-anaknya. Sesungguhnya orang tuamu yang membuat keputusan, memutuskan aku sesat, itulah fakta orang tuamu, orang yang terbodoh. Kalau Anda sebagai anaknya, apakah Anda patut bangga dengan kebodohan orang tuamu? Bekerja menjabat sebagai kejaksaan, membuat keputusan yang konyol. Barangkali masih ada yang mengingat peristiwa tahun
2009 Masehi. Dan juga orang-orang yang merasa berkepentingan membuat keputusan, pastilah Anda masih ada pewarisnya, anak-anaknya. Aku sampaikan melalui video ini, sesungguhnya orang tuamu adalah manusia yang terkutuk. Manusia yang bukan layaknya manusia membuat keputusan dengan atas kebodohannya itu. Apakah masih Anda sebagai generasi atau anak-anaknya bangga dengan orang tuamu perilakunya seperti itu? Sedangkan Anda meyakini, katanya Anda juga mempercayai mempunyai Tuhan. Tapi perilaku orang tuamu kepadaku pada tahun 2029 sangatlah bodoh. Tapi guru memprediksikan hanya tinggal berapa orang yang masih ingat dengan kebijakan ini. Setelah kebijakan tahun 2009, sangat dimungkinkan dari pihak kepolisian yang menyidik dan orang-orang yang memusuhi aku, baik dari kelompok agama, baik dari kejaksaan, sudah banyak yang mampus dan sudah mati dan sudah dimatikan. Barangkali ada yang masih hidup, itu pun sudah jadi kembang bayang. Itulah risiko yang kalian harus terima. Dan itu pun akan berlanjut kepada anak-anakmu ya, saya sampaikan. Kepada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan pihak-pihak yang terkait yang memutuskan bahwa aku, Ahmad Naf'an, santri lokal Kobekli sesat, pahami dan aku pastikan bahwa dosa-dosa itu akan berlanjut dan berlanjut sampai 8 keturunan. Itu Anda harus pahami, maka ini harus diselesaikan ya. Para murid dan santri di luar sana sudah 550 kurang lebih video guru. Dari video ini nanti semoga bisa masuk ke ranah kepemerintahan. Namun guru kalau ditindaklanjuti videoku ini oleh negara, guru hanya membutuhkan 2 pendamping sebagai pengacara. Guru hanya menginginkan pendamping pengacara usia yang masih muda, yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai kredibilitas. Dan guru butuh pendamping pengacara 2 yang betul-betul komitmen ingin menata bangsa dan negara. Jadi jangan sekali-sekali nanti kalau ada ingin membantu saya atau membantu tujuan saya, jangan sekali-sekali ada tendensi ingin tenar atau ingin mendapatkan sesuatu, jangan sekali-sekali membantu saya. Itu satu ya. Karena saya percaya dan yakin masih ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini generasi muda yang ngerti tentang tata negara dan hukum. Maka guru hanya butuh 2 pendamping. Kedua-duanya laki-laki, paling tidak masih muda. 2, barangkali ada kepedulian di luar sana yang ingin membantu. Pastikan dulu bahwa Anda bila ingin membantu aku dari 1 tadi, yang 2, Anda betul-betul bersih ya. Dari perilaku Anda bisa mengukur perilaku Anda sendiri. 2, apa-apa yang Anda makan, Anda pun harus bisa mengukur yang kalian masukkan di dalam tubuhmu itu halal atau haram. Anda harus bisa mengukur sebelum membantu saya. Dan barangkali ada manusia atas nama hukum atau pengacara yang ingin membantu guru. Anda pun harus juga bisa mengukur Anda dari keluarga apa. Itu harus Anda pertimbangkan ya. Kalau toh yang di luar sana yang peduli dengan bangsa dan negara, kalau Anda sudah betul-betul layak bersih dan mempunyai kemampuan
paham tentang hukum tata negara dan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Anda memastikan bahwa terlahir dari keluarga yang baik-baik, itulah yang saya berharap barangkali ada manusia yang ingin membantu saya. Hal-hal itu harus Anda penuhi. Bila itu tidak dipenuhi, jangan sekali-kali mendekat dan membantu aku. Nanti kalian akan menjadikan masalah dan banyak masalah. Sehingga kalian tidak akan mendapatkan sesuatu kebaikan, akan malah menjadikan kerusakan. Jadi, ukur diri Anda masing-masing kalau ingin membantu apa yang disampaikan guru. Para pemirsa, video ini juga melanjutkan atau aku sebagai pembicara menggenapi dari video guru yang diberi judul Bocoran Tahun Depan. Di dalam video ini saya lampirkan agar para murid dan santri khususnya tahu bahwa status guru di dalam suatu negara ada keputusan yang tertulis di gambar ini. Inilah para murid dan santri juga para pemirsa untuk sebagai bahan pengkajian. Tolong video ini pun juga disimpan. Atau contoh di sini ini karena ini dirawat oleh guru sehingga sampai rusak karena ini sudah tahun 2009. Di sini ada keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto. Nomornya ini. Kep 02-5.9-DSP 3-11-2009 tentang pelarangan ajaran aliran perguruan santri lokal. Nah, inilah. Sedikit bisa disimpulkan para pemirsa, di sini ada kata pelarangan ajaran atau aliran di suatu kota tertentu. Sedangkan yang aku ajarkan adalah membangun sekaligus mendidik dan memahamkan umat, rakyat, dan bangsa. Itu dilarang. Nah, artinya sudah bisa disimpulkan jadi orang-orang atau manusia sependek itu menjabat di suatu negara. Kembali lagi, hal-hal yang sangat buruk, satu contoh, sebelum menjadi pegawai kejaksaan, sebelum menjadi anggota di kepolisian yang membuat aturan-aturan seperti ini, perilaku namanya uang suap yang dimakan pun juga barang-barang makan yang tidak standar dengan rohani manusia, sehingga pola pikirnya rusak, sehingga membuat keputusan pun sudah rusak. Itulah faktanya. Surat ini para murid dan santri sekali lagi untuk pengkajian ya. Surat ini didapat bukan guru diberi dari kejaksaan, bukan didapat dari kepolisian menghantar kepada guru. Guru masih punya tim yang tidak terdeteksi bagi negara. Sehingga guru sampai mampu menerima surat ini. Bahasa sederhananya, pihak kejaksaan dan pihak kepolisian
tidak mampu mengukur kapasitas guru. Dikira saya tidak mengerti, dikira saya tidak mampu. Padahal kalian kejaksaan dan kepolisian, kalian sistemnya kalian sudah akurat dan tepat. Faktanya kalian saya bobol. Nggak tahu. Satu contoh seperti surat yang seperti ini. Ini kan disembunyikan. Itu sedikit informasi untuk kepolisian dan kejaksaan terutama di kota Mojokerto. Lampiran yang kedua di sini memutuskan ada pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan surat ini ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto. Di sini ada nama Saudara Iwayan Mastra SH, Jaksa Madya NIP 19621231 198903 1014. Di sini ada tembusan 10 tembusan. Satu kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Surabaya. Dua Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Surabaya. Asisten Intelijen Kejati Jawa Timur Surabaya. Asisten Pengawasan Kejati Jawa Timur Surabaya. Wali Kota Mojokerto, Bakesbang Polina Mas Kota Mojokerto, Pas Intel Kodim Mojokerto, Pas Intel Kam Polresta Mojokerto, Kantor Depak Kota Mojokerto, Kantor Dinas Kota Mojokerto. Itulah tembusan dari surat yang didapat oleh guru. Artinya dari yang mendapat tembusan dari keputusan seperti ini, artinya orang-orang seperti itu pun orang yang dalam kesesatan, manusia yang diberi jabatan atas nama negara yang melindungi rakyat dan umatnya, bersekongkol atas kebodohannya. Barangkali kalian yang masih menjabat bila mendengarkan videoku ini, pahamkan bahwa kalian merasa baik, sesungguhnya Anda adalah manusia yang terburuk. Diulas sedikit video volume pertama. Dari surat tembusan mengacu kepada orang-orang yang mendapat kepercayaan di negara kesatuan Republik Indonesia. Ada keputusan yang tidak jelas, ada keputusan yang samar, membacklist rakyatnya sendiri. Dilarang mengajarkan suatu moral, dilarang mengajarkan nilai-nilai luhur dari bumi Pancasila. Tapi yang mendapat tembusan pun orang-orang itu tidak bisa berbuat. Artinya bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang ada di negara, di lembaga seperti itu, kalian adalah sudah tidak layak menjadi pejabat dan pegawai di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sangat paham, manusia bekerja memang mencari uang. Tapi karena pemikiran Anda sudah salah sejak kecil, sudah disampaikan. Bahwa pemikiran sudah tidak sehat dan tidak sempurna, disebutlah ODN, otak di bawah normal. Sehingga kalian yang menjabat tentang hukum, di lembaga hukum, kalian tidak mampu berbuat dengan tepat dan benar.
Nah, itu sudah terjadi sejak mulai kita merdeka sampai sekarang. Faktanya seperti apa yang aku sampaikan melalui video ini, dari keputusan yang seperti ini. Sedangkan peristiwa ini banyak terjadi di saudara-saudara kita di sana-sana. Banyak rakyat dan umat mendapatkan suatu keputusan dari atas nama negara yang dipimpin orang-orang manusia yang tidak ada gunanya, sehingga menjadikan kesusahan bagi rakyatnya itu sendiri. Sedangkan manusia mendapatkan amanah, diberi kepercayaan dalam bidang hukum dan keamanan. Itu kodrat dan kewajiban sebagai manusia itu nomor satu, menggali kebenaran. Melindungi rakyat dan umatnya atas nama kebenaran sesuai kemampuan jabatan yang Anda punya. Tapi faktanya pahamkan kalian pelaku-pelaku hukum. Bumi Pancasila mendengar dan menyaksikan pada hari ini. Apa-apa kalian yang menjabat, yang bermain hukum, baik di kepolisian atau kejaksaan, terutama yang menghakimi aku, dengarkan baik-baik. Hukuman itu berlanjut kepada generasimu dan anak-anakmu 8 langkah atau 8 turunan. Dan itu nanti akan berjalan mulai tahun 2028. Maka ini masih ada rentang waktu. Kurang lebih 5 tahun. Kalau permasalahan ini belum Anda selesaikan, aku memastikan bahwa Anda dan putra-putramu dan putri-putrimu dan generasimu dan cucu cicitmu 8 tahun akan mengalami hal yang sangat buruk di bumi Pancasila. Pahamkan. Siksa yang menerpa 8 keturunan, kalau ini belum Anda selesaikan dengan saya. Itu satu saya nasihatkan. Video pertama aku akhiri dari sini. Saya lanjut untuk volume bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.